Satu yang meningkat, itu ya politik uang masih Masih terjadi, marak politik uang. marak. Kemudian yang kedua yang masih terjadi walaupun kami sudah prediksi sebelumnya melalui indeks kerawanan ya tentang netralitas ASN. Maka ya KPU Bawaslu melakukan evaluasi secara internal dan melibatkan para publik. Itu pertama, sehingga teknis pelaksanaan kan bisa dibaca dua. Dibaca KPU bagaimana melaksanakannya dan Bawaslu bagaimana mengawasinya. Ya forum koordinasi ini harus dikedepankan. Forum demokrasi. Saya mungkin usaha forum demokrasi lokal. Termasuk yang paling penting di masing-masing KPU Bawaslu dengan apakah bersama-sama atau tukaran itu ya wajib melakukan pendidikan elektoral berkelanjutan. KPU Bawaslu kolaborasinya tidak bisa bekerja sendiri. Iya. Nah, dia bisa bekerja dengan lembaga-lembaga negara lainnya dan juga kelompok-kelompok masyarakat sipil. Podcast KPU Sulut obrolan pemilu. Podcast KPU Sulut obrolan demokrasi. Podcast KPU Sulut for teman pemilih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat semuanya. Teman pemilih, senang sekali Tuan Ramboku dapat ulang dalam acara podcast KPU Provinsi Sulawesi Utara. Teman pemilih, KPU bukan hanya sekedar penyelenggara pemilu ataupun pilkada. KPU juga sebagai penggerak demokrasi, karena kualitas penyelenggaraan dari pemilu ataupun pilkada akan berkontribusi penting dalam tahapan proses demokratisasi di Indonesia. Nah, karena itu KPU itu tidak berjalan sendiri. KPU itu harus berkolaborasi, dan KPU berkolaborasi dengan penyelenggara pemilu lainnya, yaitu Badan Pengawas Pemilu. Karena itu saat ini kita akan berbincang-bincang mengenai apa kolaborasi dari KPU dan Bawaslu dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Utara khususnya. Dan spesial narasumber sudah hadir di studio adalah salah satu putra terbaik Sulawesi Utara yang menduduki pucuk pimpinan lembaga nasional, yaitu anggota Bawaslu Republik Indonesia. Dan pastinya teman pemilih sudah kenal, tidak asing lagi, semua sudah tahu siapa beliau. Beliau adalah Bapak Dr. Herwin Malonda, MPD, MH. Apa kabar Pak Herwin? Kabar baik. Luar biasa. Terima kasih Pak Herwin sudah menyempatkan waktu untuk datang ke podcast kita. Iya. Jadi kebetulan Pak Herwin di Manado, kami tidak menyanyiakan waktu, menyanyiakan kesempatan ini untuk mengundang Pak Herwin sebagai anggota Bawaslu RI untuk berbincang-bincang di podcast ini. Terima kasih Pak untuk kehadirannya. Iya, sama-sama. Ya. Baik Pak, mungkin dari teman pemilih sudah mengenal sosok Pak Herwin Malonda, tapi tak mengapa mungkin Pak Herwin bisa menceritakan pengalaman Bapak, pengalaman pendidikan, profil Bapak, pengalaman kepemiluan sebelum Bapak menjabat sebagai anggota Bawaslu RI. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pertama, terima kasih atas kesempatan kepada saya untuk hadir di sini. Ini merupakan forum yang baik kita semua untuk menginformasikan apa yang telah kita lakukan dan apa yang nantinya akan kita persiapkan untuk pemilu berikutnya. Nah, sebenarnya saya tidak enak kalau bicara profil. Kalau profil sebenarnya sudah ada di web, tapi yang nggak apa-apa saya sampaikan ya memang saya lama dan sampai sekarang masih aktif di penyelenggara pemilu. Saya itu dulu awalnya berangkat dari pemantau pemilu ketika kami mendirikan Serikat Buruh di Sulawesi Utara. Itu waktu itu di tahun 1999. Itu Serikat Buruh itu mendirikan pemantau pemilu
Maka saya itu 99 itu jadi koordinator pemantau pemilu Pemilu. di Kabupaten Minahasa. Baik. Nah, tapi praktis dalam penyelenggaraan pemilu saya mulai dari 2003. 2003 sampai 2007 saya itu Panwas Panwas Minahasam, awalnya sebagai sebagai wakil ketua dan setelah itu jadi wakil ketua. 2003-2004 itu untuk pemilu legislatif dan presiden Oh. karena masih terpisah. Iya. Kemudian di 2005 ya jadi waktu itu wakil ketua. Kemudian 2005 ada pemilihan pertama kali Sulawesi Utara itu 2005 secara langsung laksanakan pemilihan gubernur, wakil gubernur. Oh, Pertama iya. kali di Indonesia. Kalau bupati wali kota di Kutai Kartanegara. Jadi Sulawesi Utara pertama kali di tahun 2005 saya ketua Panwas di Kabupaten Oh, Minahasa. 2007 sampai 2008 ada pemilihan bupati wakil bupati, saya jadi ketua Panwas di Kabupaten Minahasa. Nah, itu lembaga ad hoc waktu itu dan kemudian saya 4 tahun akhirnya itu menjadi anggota KPU Minahasa 2008 Sempat jadi sampai KPU. 2012 dan setelah itu ketika ada lembaga bersifat permanen Bawaslu di tingkat provinsi, saya 2 periode di provinsi 2012 jadi anggota Bawaslu provinsi sekaligus ketua sampai dengan di 2017 kemarin, di 2022 kemarin. Nah, itu saya sekarang di Bawaslu RI. Sekarang Bapak sudah menjabat di anggota Bawaslu RI. Iya. Jadi luar biasa pengalaman kepemiluan dari Pak Herwin dari bawah ya, dari pengawas pemilu, pernah di KPU, Iya. Bawaslu, sekarang di Bawaslu RI. Nah, kita akan berbincang-bincang ini sesuai dengan amanah Bapak sebagai anggota Bawaslu. Nah, tentang bagaimana peran dari Bawaslu. Apa yang menjadi peran Bawaslu? Kalau masyarakat mungkin melihat yang menyelenggarakan pemilu itu KPU. Mungkin mereka ingin lebih tahu peran dari Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu seperti apa. Pada awalnya sih kalau berbicara Bawaslu kan dia melakukan tugas-tugas pengawasan. Iya. Pengawasan pemilu di awal kami ada ya pengawasan pemilu yang melakukan ansih pengawasan saja. Nah, tapi dalam perkembangan selanjutnya ketika ada penguatan kelembagaan itu ya menjadi proses penegakan hukumnya. Nah, penegakan hukum yang berlaku sekarang ya dari dua sisi, penanganan pelanggarannya itu pun ada yang dilekatkan langsung kewenangan ke Bawaslu. Misalnya pelanggaran administrasi pemilu itu di 2019 kemarin dan di 2024 karena undang-undangnya tidak berubah, Undang-Undang 7 2017 itu ya pasti keputusannya bersifat final dan meninggikan kecuali terkait dengan proses penetapan partai politik dan proses pencalonan. Kemudian ya di Sentra Gakumdu itu bersama kepolisian kejaksaan untuk menangani dugaan pelanggaran tidak pidana pemilu. Oh. Baru yang ketiga ya sudah memproses awal kalau ada dugaan pelanggaran kode etik. Kalau setelah ada memenuhi syarat formatil itu yang diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Iya. Juga ada pelanggaran bentuk hukum lain yang ini kita saksikan, ada beberapa penanganan lebih khusus dan terutama terkait dengan netralitas ASN. Oh, iya. Itu kita di tingkat pusat, nasional itu awalnya kerjasama dengan Komisi ASN, dan Kemendagri dan BKN, tapi sekarang karena Komisi ASN sudah ada di pilkada terakhir ini, maka itu masuk ke kerjasama dengan BKN. Baru penegakan hukum yang kedua bentuk sengketa. Oh, iya. Sengketa pemilu dan juga termasuk sengketa pemilihan yang itu kalau terkait dengan ada pihak-pihak yang dirugikan atas keputusan KPU. Iya. Nah, itu yang kita lakukan selama ini. Tapi dalam perkembangan ini karena di 2024 ini fokus kepemimpinan kami di Bawaslu, kita fokus selain tadi ada fokus pencegahannya sehingga Oh, iya. kita melakukan
tugas-tugas pencegahan. Bisa saja kami menelurkan namanya indeks keran pemilu dan pemilihan setiap tahapan pemilu dan pemilihan kita keluarkan sebagai early warning system, Ya. sistem pencegahan dini kita, dan itu banyak dipakai oleh lembaga-lembaga lain termasuk pihak keamanan dikombinasikan dengan hasil yang ada dilakukan oleh polisi misalnya. Yang kedua, secara praktis kita di pencegahan kita melakukan yang namanya rapat-rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder, baik itu lembaga negara maupun masyarakat sipil, untuk memperkuat masyarakat agar supaya mereka minimal diinformasikan apa yang tidak boleh dilakukan. Oh iya. Kemudian yang berikut ya ini, secara praktis kita mengeluarkan surat himbauan, surat-surat pencegahan yang kita lakukan, kemudian bisa saja rekomendasi supaya nantinya ketika suatu tahapan sementara jalan itu bisa dicegah hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya kita sampaikan surat himbauan kepada KPU dan kepada peserta pemilu, partai politik atau pasangan calon di pilkada. Oh iya. Praktik itu kemudian ya menggerakkan masyarakat untuk terlibat, misalnya di beberapa tempat kita telurkan ada misalnya desa APU, desa anti politik uang. Kemudian kita menyiapkan pendidikan pemilih melalui dulu SKPP ini Sekolah Kader Pengawas Pemilu, sekarang pendidikan pengawasan pemilu kita persiapkan supaya nantinya mereka siap untuk bersama-sama Bawaslu melakukan pemantauan kalau perlu mencegah dan pelanggaran. Iya. Itu yang kita lakukan selama ini. Itu peran dari Bawaslu. Jadi Iya. selain pengawasan, penindakan, dan juga pencegahan, Iya. ya ada program-program pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu RI. Nah, dari sisi pengawasan, apa yang menjadi evaluasi dari Bawaslu terhadap pelaksanaan pilkada yang baru lewat ini? Secara sebenarnya kalau saya lihat dari sisi dua, dari sisi pemilu dan pemilihannya. Kalau berbicara ini evaluasinya, ya dari sisi positifnya ya, kalau kita perhatikan sisi positifnya ya. Ya. Kalau dari sisi trennya, misalnya dulu kekhawatiran kita ada terkait politik identitas. Waktu lalu pemilu-pemilu masih ada, tetapi frekuensinya menurun dibandingkan dengan periode pemilu sebelumnya. Cuma yang jadi catatan kita adalah kalau terkait persoalannya yang masih ya harus kita akui dua hal yang terjadi, dan satu yang meningkat itu ya politik uang masih terjadi, marak. Ini malah barusan di tanggal 6 Agustus yang lalu di Barito Utara, Kalimantan Tengah dilaksanakan pemungutan suara ulang yang kedua kali. Karena politik uang. Karena politik uang itu Mahkamah Konstitusi ini memutuskan. Di beberapa tempat juga ada yang kita tangani pidananya, yang memang kerjasamanya ini beberapa tempat kita tangani secara pidana, dan justru Sulawesi Utara juga ini ada kan calon legislatif terpilih DPR RI dan DPRD Kota Manado, akhirnya kan diganti keterpilihannya karena ada putusan ingkrah terkait politik uang. Kemudian yang kedua yang masih terjadi, walaupun kami sudah prediksi seluruhnya mulai indeks kerawanan, ini tentang netralitas ASN. Ada nggak strategi khusus dari Bawaslu untuk mengantisipasi ini pelanggaran-pelanggaran politik uang, baru hoax, dan kampanye hitam? Tadi sekarang kan yang tiga saya tambahkan itu hoax sekarang kan sudah meningkat dibandingkan yang lalu dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, artificial intelligence. Ada semacam defect yang berlaku, orang seakan-akan bicara itu padahal tidak jadi peristiwa. Iya, defect. Nah, ke depan sih strateginya ya sistem ini harus diperbaiki. Sistemnya diperbaiki, sistem pemilu. Nah, sekarang saya sih mengajak karena khusus Sulawesi Utara itu kan secara nasional kan sekarang lagi tertinggal 5 daerah. Papua, Bovendigul, Papua Selatan, Barito Utara, Kalimantan Tengah, kemudian Bangka Belitung, ada Bangka dan Pangkal Pinang, lagi penyelesaian air. 3 di Mahkamah Konstitusi ini kita tunggu. Praktis seluruh kan sudah selesai, terutama Sulawesi Utara sudah selesai, maka
Yang kita akan lakukan sekarang yang pertama melakukan refleksi. Masing-masing saya tahu juga KPU di Sulawesi Utara melakukan refleksi, melakukan evaluasi, demikian refleksi. Bawaslu. Refleksi ini ya pasti mengundang para pihak selain kita introspeksi diri kita sendiri apa yang telah kita lakukan, termasuk kita terbuka untuk mendapatkan masukan. Apa sih kelemahan yang kita lakukan selama ini? KPU secara teknis apa kelemahan yang bisa lakukan, termasuk Bawaslu, bisa saja terkait dengan regulasinya. Nah, untuk saat ini investasinya mumpung ini ada rencana ke depan untuk pemilu dan pemilihan ke depan akan ada perubahan undang-undang pemilu karena sudah masuk prolegnas di periode DPR sekarang sebagai pembentuk undang-undang bersama pemerintah, maka ya KPU Bawaslu melakukan ini evaluasi secara internal dan melibatkan para publik. Itu pertama, sehingga nanti masing-masing diharapkan untuk memberikan masukan, misalnya KPU ke KPU RI, Bawaslu Provinsi ke Bawaslu RI, berikan masukan apa sih daftar isian masalah. Dari sisi teknisnya, KPU menyampaikan apa problemnya yang dianggap tidak sesuai dengan asas pemilu, lubar dan jurdil misalnya. Termasuk juga Bawaslu dari sisi pengawasannya. Bisa saja terkait dengan regulasi. Daftar isian masalah ataupun bisa saja nanti daftar isian masalah itu akan dirumuskan dalam bentuk naskah akademik. Undang-undang pemilu yang baru usulan masing-masing KPU Bawaslu. Nah, ini diperlukan koordinasi yang saya di tingkat pusat saya mengimbau koordinasi, jangan sampai satu konsep teknis pelaksanaan kan bisa dibaca dua. Dibaca KPU bagaimana melaksanakannya dan Bawaslu bagaimana mengawasinya. Nah, itu karena sudah koordinasi mengusulkan bersama-sama supaya sejalan dengan target utama terakhir menuju lubar dan jurdil dan demokratis. Itu supaya nanti sama-sama. Itu yang pertama. Dan kedua, yang termasuk tadi politik uang, kemudian netralitas ASN, bisa saja kan ada pengaturan tersendiri. Misalnya bisa saja ya apakah penegakan hukum politik uang, kemudian netralitas ASN dan hoax sekarang kan, itu seperti sekarang atau ada perubahan bagi bentuk yang bagaimana. Sehingga ya kita berharap itu hilang ataupun kalau minimal itu dikurangi persoalan terkait dengan ini. Nah, semuanya harus melakukan rekayasa kepemilihan berikutnya dan itu berangkat dari bawah, dan Sulawesi Utara saya berharap ada usulan-usulan terkait dengan itu. Jadi dikoordinasikan. Yang kedua ini ya forum koordinasi ini harus dikedepankan. Forum demokrasi. Saya mungkin usaha forum demokrasi lokal. Ya pertama ya karena di sini ada KPU Bawaslu, ya KPU Bawaslu baru koordinasikan sih apa yang telah terjadi selama ini, termasuk secara internal. Kan kita punya pengalaman tidak baik ke jajaran kita. Baik KPU dan Bawaslu ada yang salah jalan kemarin. Sehingga diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dan itu kan jadi bahan evaluasi kita. Jadi evaluasi tidak sekedar yang baik, tapi evaluasi yang justru yang evaluasi kritis untuk itu. Baru ya ini ya bisa mengundang yang walaupun ini tokoh ETPD, tokoh masyarakat. Nah, cuma yang paling penting ya dengan pemerintah dan sebagainya dianggap perlu untuk mengkoordinasikan, forum koordinasi ya didialogkan apa yang dialogkan ke depan misalnya. Karena ini cukup waktu. Waktu masa jeda ini kan non electoral cycle. Jadi memang di non tahapan pemilu yang waktu yang sangat tepat untuk melakukan refleksi, berkoordinasi untuk memperbaiki hal-hal yang kurang baik untuk pelaksanaan pemilu akan datang. Termasuk yang paling penting di masing-masing KPU Bawaslu dengan apakah bersama-sama atau tukaran itu ya wajib melakukan ini pendidikan elektoral berkelanjutan kepada publik misalnya. Misalnya begini, apakah kita kelompok sasaran kita kepada masyarakat umum atau ya kita fokus kepada pendidikan pemilih pemula. Nah, bisa saja kan ada kegiatan-kegiatan yang mempersiapkan karena mereka nanti akan siap di pemilu berikutnya. Bukan tidak mungkin, nah itu. Dan bisa saja mereka pemilu berikutnya justru akan menjadi pemimpin-pemimpin di kampus kalau mereka kuliah itu, atau dipimpin masyarakat
Misalnya kan jadi penggerak di masyarakat dan apa-apa yang tidak terlalu bagus ketika pemilu-pemilihan kemarin ya diharapkan mereka jadi motor. Mantap. Ya silakan saja, misalnya bisa saja KPU Bawaslu kerjasama dengan OSIS sebagainya untuk mempersiapkan masyarakat. Yang paling terakhir sebenarnya ini persoalan digital, maka perlu ya literasi digital yang Iya. kita akan lakukan. Ini salah satu bentuk literasi digital. Nanti bisa saja Bawaslu, KPU sekarang dengan podcastnya, saya tahu juga Bawaslu Sulut ada podcastnya. Ya nanti kita akan menyampaikan siapa yang tidak boleh dilakukan di pemilu di masa supaya nanti mereka siap untuk itu. Satu sisi kita mempersiapkan pemilih pemula, misalnya di pemilihan OSIS kita persiapkan dan nanti akan dibiasakan bagaimana proses pemilihan itu, bagaimana mereka bisa mencegah pelanggaran supaya tidak terjadi dalam pemilu berikutnya. Tapi di sisi lain ya kita mulai mempersiapkan secara internal. Karena misalnya mempersiapkan peralatan digital itu kan mahal. Bukan tidak mungkin kita di 2 tahun ini mencicil pengadaan peralatan digitalnya dan nanti akan ya saya membayangkan di pemilu 2029 itu tekanan terkait dengan digital itu sangat keras, sangat deras. Satu sisi positif mempergunakan teknologi, informasi cepat tersampaikan, tapi di sisi lain itu kita harus siap di dampak negatif karena bisa dimanfaatkan hal itu. Misalnya saya tadi bisa saja kan hoax kan, hoax itu tidak saja berbentuk bersifat gambar tidak bergerak, tapi bisa saja bentuk video. Iya. Seakan-akan misalnya saya bicara ini, seakan-akan saya bicara itu, padahal kan bukan. Karena kan apakah bisa menggunakan AI? Padahal saya menyampaikan hal terkait tidak terkait dengan pemilu, tetapi bisa saja seakan-akan saya bicara tentang pemilu dan pemilu itu seakan bisa saja hal-hal yang tidak benar. Jadi ke depan kita akan diperhadapkan dengan demikian. Iya, karena itu mungkin tadi Pak Herwin bilang perlu ada regulasi. Mungkin regulasi itu menyesuaikan dengan zaman sekarang teknologi digital ya, mesti ada aturan tentang pemakaian AI. Iya, itu yang kita bisa lakukan nanti ya di tingkat nasional kita akan bicarakan, tapi paling penting kan di daerah mana yang boleh dilakukan, semua kan dipersiapkan. Satu sisi KPU Bawaslu akan menyiapkan itu, karena kita pasti akan mendapat serangan. Kemarin saya tahu KPU dapat serangan, misalnya data pemilihnya dihack dan diambil kan waktu itu. Dan ke depan bisa saja meningkat terkait dengan hal-hal ini yang bisa memanfaatkan teknologi. Bagaimana cara kita mengatasinya di hal-hal yang tidak baik, tetapi juga di satu sisi ya kita memberikan pendidikan elektoral, pendidikan pemilih kepada masyarakat melalui menggunakan teknologi, karena kan nggak mungkin kita seluruh wilayah kita kunjungi. Dengan keterbatasan dana saat ini ya mungkin kita menggunakan saluran-saluran informasi yang ada supaya masih banyak terjangkau. Jadi mungkin ke depan kita ya bisa ada kegiatan yang inovatif yang bisa kita lakukan supaya ada pendidikan elektoral berkelanjutan ini bisa kita sampaikan. Nanti ketika tahapan mulai ya kita akan siap, karena kalau lihat tahapan seperti biasanya pasti kita akan masuk di 2027 praktis. Kalau lihatnya tahun ini sampai 2026 ya masa kita melakukan refleksi, mempersiapkan secara internal, termasuk karena punya sekretariat ya pasti kalau kami di Bawaslu kami mempersiapkan jajaran sekretariat supaya mampu untuk melakukan tugas, termasuk tadi menghadapi kendala, termasuk perbaikan strukturnya. Perbaikan struktur untuk misalnya terkait dengan cyber kita harus mempersiapkan struktur kelembagaan kita di sekretariat sehingga dia mampu mengantisipasi itu. Iya, oke Pak Erwin. Tadi Pak Erwin sudah jelaskan bagaimana kolaborasi ya KPU dan Bawaslu selain menyusun regulasi antara KPU yang melaksanakan, Bawaslu yang mengawasi, kemudian juga membentuk forum koordinasi yang tadi Pak Herwin katakan. Nah, apakah kolaborasi dari KPU dan Bawaslu ini efektif berkontribusi meningkatkan partisipasi masyarakat? Kita sih berharap demikian ya, karena itu kan bagian dari ikhtiar kita. Ikhtiar kita ya pasti meningkatin, walaupun nanti mungkin ke depan ada evaluasi secara berkala. Misalnya apakah setiap 3 bulan apa semua. Ya kemudian evaluasi kan bisa dilakukan ya survei misalnya. Gimana sih pemahaman masyarakat misalnya untuk pelaksanaan pemilunya secara umum, terutama ya terkait isu-isu yang ada.
Bisa saja isu-isu yang bersifat nasional tadi karena terjadi juga di tempat lain atau isu lokal Iya. yang bisa kita lakukan. Sambil ya eh, KPU Bawaslu kolaborasinya tidak bisa bekerja sendiri. Iya. Nah, dia bisa bekerja dengan lembaga-lembaga negara lainnya Hmm. dan juga kelompok-kelompok masyarakat Masyarakat. sipil. Supaya nantinya saya bisa merumuskan, mempersiapkan masyarakat pemilih Sulawesi Utara supaya dia siap untuk menyambut pemilu berikutnya. Ada nggak kolaborasi KPU dan Bawaslu ini yang mencegah konflik pemilu? Ada bukti konkret suatu kejadian kerjasama antara KPU dan Bawaslu, kemudian jika ada suatu sengketa atau konflik pemilu itu diselesaikan secara bersama-sama? Atau hanya Kalau pengalaman saya di Sulawesi Utara ada, justru kan kita menyelesaikan persoalan data pemilih dulu. Kalau secara pelaksanaan, Iya. kita pernah dulu menyelesaikan tentang pemilih. Dulu kan atau sekarang bisa terjadi, dulu kan ada persoalan antara batas wilayah Minahasa dan Manado antara berapa ya? PAL 4, PAL 2 dengan Tikela Tikela. Minahasa. Itu kolaborasi dengan KPU Bawaslu waktu itu. Kemudian sepengetahuan saya juga pernah kita mengatasi persoalan pemilih di LP. Hmm. Di satu sisi mereka ingin memilih walaupun tidak semua yang memenuhi syarat di LP itu milih, karena dia kan bisa saja berada di luar daerah pemilihan yang bersangkutan. Itu kita bisa atasi. Nah, yang jadi pertanyaan sih kolaborasi bentuk yang bagaimana konkret kita lakukan di masa non tahapannya tadi. Yang kita lakukan kolaborasi biasa di tingkat nasional ya. Di tingkat nasional untuk mempersiapkan regulasi. Yang kita lakukan ini kan peraturan KPU beberapa ya, peraturan KPU terkait dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan kan dia hasil dari proses kolaborasi. Karena dirumuskan bersama, walaupun apa yang secara aktif adalah KPU. Demikian juga peraturan Bawaslu kami untuk mengasihi itu ya pasti dihasilkan dari konteks itu. Nah, yang saya tahu jadi bisa bersama-sama untuk melakukan kolaborasi karena begini. Patokannya adalah kita ini kan KPU Bawaslu satu kesatuan penyelenggara pemilu. Tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan tidak saling menjatuhkan. Saya berharap itu saling mengoreksi ya, karena kita tidak selamanya sempurna dalam pelaksanaan tugas, termasuk ya bisa saja dalam bentuk regulasi atau dalam bentuk perilaku ya, saling mengoreksi supaya nantinya mendapatkan hasil yang baik. Di satu sisi KPU bisa melaksanakan tugas dengan baik berdasarkan ketentuan yang ada, tetapi juga bisa dikontrol supaya nantinya bisa mencapai yang tadi asas pemilu, lubar dan jurdil lah, tugas Bawaslu itu. Ya saling mengisi lah, karena kalau saya sih mengartikan KPU Bawaslu ibarat dua sisi mata uang yang saling ketergantungan satu sama lain. Karena kalau kita KPU Bawaslu salah, ada lembaga lain, lembaga DKPP yang justru memproses kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran etik. Iya, Itu. Iya, jadi KPU dan Bawaslu saling mengisi, saling kerjasama, saling kolaborasi. Nah, bagaimana posisi dari Bawaslu untuk menjaga independennya dari sisi pengawasan? Walaupun mungkin sama-sama berjalan melaksanakan tahapan, melaksanakan kerja-kerja teknis tahapan. Nah, bagaimana posisi dari Bawaslu menjaga independennya dari sisi pengawasannya? Persoalannya ini kan tugas kita sudah punya SOP pasti, sudah punya petunjuk teknis pelaksanaan tugasnya yang berangkat dari undang-undang dan peraturan. Nah, peraturan Bawaslu misalnya, ya sistemnya pasti sudah dibuat, sudah ada. Kalau Bawaslu sih kan aturannya secara internal kita melakukan pengawasan internal. Pengawasan internal dalam bahasa kami melakukan pembinaan. Di peraturan Bawaslu 15/2020 kan sebagai patokan kami untuk pelaksanaan tugas, ya kita banyak kali justru kalau jajaran melakukan pelanggaran yang fatal, ya justru kita memproses itu. Ada beberapa yang kita proses. Kalau memang jadi kewenangan Bawaslu diberikan sanksi di luar pemberhentian sebagai anggota, kita lakukan penggantian ketua atau juga penggantian divisi atau surat peringatan kita sudah lakukan. Nah, nanti mungkin kalau terkait dengan
penggantian anggota ya itu kewenangan Dewan Kehormatan. Justru Bawaslu menjadi pengadu di sini. Iya. Ya kita berupaya menjaga marwah lembaga supaya nantinya ini kan problem. Di satu sisi kita sementara menyelesaikan perilaku masalah tentang perilaku, kode etik perilaku pengawas pemilu itu sementara jalan. Ada beberapa yang sementara terproses. Terakhir di satu provinsi kami merekomendasikan pemberhentian satu anggota yang kebetulan ketua, kita berhentikan dia sebagai ketua. Itu sementara kita lakukan. Tapi di sisi lain ini yang sangat krusial di masa non tahapan pemilu. Masa non tahapan pemilu itu pertama ya dia harus menyadari bahwa masa non tahapan pemilu ini bukan masa libur bagi penyelenggara pemilu terutama. Tapi justru sini ditunggu karya inovatif dari Bawaslu. Karena kalau kami menjaga ini Bawaslu, kalau tadi kan KPU sebagai penggerak demokrasi kan dikatakan oleh host tadi. Kalau Bawaslu sebagai penjaga demokrasi. Demokrasi yang kita harapkan ini demokrasi yang berhubungan dengan pemilu berikutnya. Kalau demokrasi kan banyak pengganti demokrasi. Ada indeks demokrasi Indonesia ada kan. Misalnya terkait dengan hak masyarakat sipil, fungsi-fungsi lembaga-lembaga demokrasi DPR misalnya kan. Banyak indikatornya. Tapi kan kalau Bawaslu dan juga KPU, demokrasi kita perhatikan sini, demokrasi mempersiapkan masyarakat, mempersiapkan regulasi supaya nanti di pemilu berikutnya itu ya memperbaiki hal-hal yang kurang baik di pemilu sebelumnya. Itu kita persiapkan sambil tadi termasuk bagaimana mengontrol perilaku dari pengawas pemilu. Kami sekarang lagi melakukan proses penyusunan DIM, daftar isian masalah. Misalnya peraturan Bawaslu yang terkait dengan perilaku ini yang tadi saya bilang 15 tahun 2020 supaya nantinya ya ke depan ya mereka tetap kita kontrol sambil ada kegiatan-kegiatan yang supaya mencegah hal-hal yang tidak dilakukan. Kami ada istilah di Bawaslu yang kami lakukan itu kegiatan Jumat sehati menuju jumpa berlian. Di hari Jumat kita sehat, jasmani rohani, kemudian secara keimanan kita kuat, menuju yang kita sadar akan lingkungan kita yang baik supaya nantinya bisa melakukan tugas walaupun dalam situasi ya di non tahapan pemilu. Itu kita lakukan. Ya, jadi ada pengendalian internal dari Bawaslu yang dilakukan kepada pengawas pemilu. Nah, Pak Herwin, mungkin dari perspektif Bapak melihat demokrasi saat ini di Indonesia khususnya, di Sulawesi Utara khususnya. Tadi Pak sempat mention kan tentang indeks kerawanan pemilu atau pilkada, dan kalau tidak salah kan Sulut termasuk rawan. Nah, dari evaluasi pilkada, apakah Sulut ini masih masuk di rawan pemilu? Karena kalau lihat situasi kayaknya Sulut aman-aman ya untuk pilkada kali ini. Itulah yang jadi catatan kita sebenarnya di dua tahapan pemilu dan pemilihan Sulawesi Utara kan ada kategori 5 besar. Kategori yang sangat rawan. Sangat rawan ya. Nah, walaupun itu bukan berarti bahwa ini sudah daerah yang berengsek. Kalau enggak kan kami juga dipertaruhkan di tingkat nasional terkait dengan ini. Cuma ini kan IKP ini kan keseluruhan pemilu itu kan bagian dari dia akan berfungsi sebagai early warning system, sistem pencegahan dini kita yang nanti diimplementasikan dengan kegiatan-kegiatan ya utamanya kegiatan pencegahan yang kita lakukan. Nah, kalau terkait dengan terkait dengan pemilu ya secara evaluasi masih ada kita nanti lihat saja karena kan ada laporan. Saya tidak bisa menutupi bahwa politik uang masih terjadi. Ya. Salah satu indikatornya politik uang ya dari indeks kerawanan. Netralitas ASN masih terjadi. Malah kan ada banyak yang kita rekomendasikan untuk lakukan sanksi. Sudah berapa banyak yang kita rekomendasikan dan diproses oleh BKN dan PPK-nya pejabat yang bupati, wali kota dan gubernur sudah melakukan tindakan terkait dengan hal ini. Itu yang coba kita lakukan.
apa namanya, yang kita evaluasi terkait nanti terakhir kita akan sandingkan antara tugas kami membandingkan antara IKP, indikator IKP-nya karena ada 5 dimensi situ kan ini dengan pelaksanaannya apa sesuai terkait dengan ini. Ya biasa itu masuk data-data itu. Berharap sih sebenarnya di pemilu berikut sudah keluar dari 5 besar Sulawesi Utara. Sudah keluar dari besar dengan catatan. Tapi kalau saya belum bisa ini karena dia kan butuh data-data dari. Tapi kalau secara sekilas yang terlihat ya di hal tadi. Iya. Ya masih ada 2 hal pokok politik netralitas ASN yang terjadi. Ya bukan bukan hanya di Sulawesi Utara, hampir semua daerah. daerah untuk terkait dengan yang memang perlu jadi refleksi bersama. Apakah ada satu sistemnya harus dirubah atau justru introspeksi bagi kami itu justru ada pembiaran, ada ketidakprofesionalan untuk menangani ini yang memang perlu menjadi evaluasi catatan bersama. Itu yang kita sementara lakukan sekarang. Oh iya. Kalau secara pribadi apa tanggapan Pak Herwin tentang kualitas demokrasi saat ini? Bagaimana demokrasi di Indonesia saat ini? Demokrasi di Indonesia ya kita lihat bersama yang kita coba lakukan. Apa namanya, masih sih sebenarnya kalau saya ini ya walaupun masih ya ada peningkatan lah sedikit daripada pemilu sebelumnya di satu sisi ada indikatornya, tapi dan indikator yang lain yang memang perlu jadi catatan kita bersama. Ya misalnya ya terkait dengan kenetralan aparatur pemerintahan itu masih misalnya, marak ya kenetralan. perlu kita apa namanya karena mungkin sistemnya misalnya kan ada apa namanya kelemahan regulasi kita terkait dengan ada yang memang suatu peristiwa yang kita tidak bisa tindak lanjuti dengan ketentuan regulasi. Ya kalau hanya sekedar memberikan himbauan sudah kami lakukan banyak kali. Malah kita memberikan himbauan kepada pejabat-pejabat negara untuk melakukan itu. Kalau kesadaran masyarakat tentang politik uang, ini jadi catatan kita bersama. Pemilu pasti ada. Nah, itu yang kita menjadi bahan refleksi kita ke depan. Apa sih akan kita lakukan? Ya misalnya gini ya, saya ini wacana yang ada. Politik uang ini bisa tidak sekedar ditangani dengan kan 2 pintu masuk politik uang sekarang. Pintu masuk yang pertama, yang paling utama itu melalui prosedur penanganan pelanggaran pidana, baik pemilu dan pemilihan. Itu. Kemudian ada administrasinya, tapi administrasinya kan bersifat TSM. Nah, ke depan ada wacana ya bisa ditangani secara administratif, tetapi unsur TSM-nya itu dikurangkan, apalagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi di Barito Utara. Misalnya masifnya itu kan di undang-undang terkait dengan hal kuantitatif. Peristiwa terjadi di lebih dari suatu wilayah tertentu. Lebih dari setengah. Bukan tidak mungkin ke depan secara kualitatif saja kalau memang dia sangat berpengaruh dan ini ya kita akan putuskan. Jadi ya ini bagian dari refleksi kita nanti usulan ini kita sampaikan kepada pembentuk undang-undang. DPR dan pemerintah yang mumpung saat ini lagi punya rencana untuk melakukan undang-undang pemilu, menghasilkan undang-undang pemilu yang baru, menggabungkan antara undang pemilu, pemilihan, karena MK sudah menyatakan pemilihan, pilkada itu rezim pemilu. Ya saya dengar juga akan menggabungkan undang-undang partai politik. Nah itu ya kewenangan dari pembentuk undang-undang. Dan kita masyarakat terutama juga KPU Bawaslu yang mengusulkan dari sisi apa sih kita menyampaikan hal yang normatif, hal-hal yang membangun demokrasi ke depan supaya lebih baik di masa yang akan datang. Sehingga tadi ada selama ini terjadi problem politik uang atau ada juga hal yang lain terkait dengan sikap baru kebijakan dari aparatur pemerintahan atau siapapun itu, ya itu harus kita perbaiki melalui regulasi. Sambil ya ke depan ya, termasuk harus dilihat dari sisi kesiapan masyarakatnya. Nah itu yang paling penting, kesiapan masyarakatnya. Dan sekarang waktunya untuk sangat penting. Ya mudah-mudahan KPU dan Bawaslu ada anggaran yang cukup, dana yang cukup,
Apakah di tahun depan ini ya nanti kita fokus ke Hmm, pendidikan elektoral berkelanjutan, edukasi masyarakat, edukasi pendidikan masyarakat politik. untuk hal ini. Sambil ya mungkin kita perlu terobosan-terobosan baru kerjasama dengan perguruan tinggi, ada riset Oh ya, atau ada upaya-upaya yang lain yang memang bisa memperkuat demokrasi melalui kesiapan masyarakat iya. untuk itu. Jadi semua dilakukan demi kualitas demokrasi yang lebih Iya. baik dari pemilu sebelumnya, tiap tahun meningkat. Nah, apa yang menjadi harapan dari Pak Herwin dari kolaborasi antara KPU dan Bawaslu ini terhadap menjelang pemilu yang akan datang? Harapannya ya Harapan apa? kolaborasi KPU dan Bawaslu ini. Kalau harapan utama, tujuan utamanya kan demokrasi yang lebih baik Ya, di masa yang akan demokrasi. datang melalui pelaksanaan, karena kita di pemilu melalui pelaksanaan pemilu. Itu yang kita kan ada perubahan ya, lebih baik ya. Memang satu sisi jadi kesiapan lembaga ini yang disiapkan, lembaga KP Bawaslu siapkan. Iya. Sistemnya diperbaiki, sistem Oh, kerjanya, sistem apa diperbaiki masing-masing. Terutama saya condong ke penyiapan dukungan sekretariat. Karena sekretariat ini kan dia ini ada, misalnya PNS pasti ada sepanjang lembaga ini ada, sampai ya, pada masa pensiunnya. P3K ya melakukan 5 tahun, evaluasi setiap 5 5 tahun. tahun. Anggota komisioner ya paling tinggi satu lembaga hanya 2 periode 10 tahun. Nah, di saat masa tahapan ini saya berharap satu sisi ya menyiapkan sekretariat, termasuk sistem dukungan teknologi Oh ya, peralatan yang ada supaya dia bisa mampu untuk melakukan tugas secara rutin, secara teknis. KPU terkait bagaimana melaksanakan suatu tahapan, Bawaslu bagaimana melakukan pengawasan, dan yang berikut yang paling penting ini harapan kita masyarakat itu akan bersama-sama dengan KPU Bawaslu. Hmm, Ada kesadaran diri yang masing-masing supaya dia bisa melaksanakan hak mereka. mereka. Hak mereka itu kan dia secara bebas, secara mandiri bisa menggunakan hak pilih, tapi di sisi lain juga ada proses yang dilewati. Dia akan bersama-sama mencegah hal-hal yang bisa merusak demokrasi. Demokrasi, iya. Misalnya tadi, saja kan politik itu adalah racun demokrasi yang kan kita sampaikan, dan itu ya masyarakat itu harus ya, walaupun mungkin ada faktor-faktor yang lain bisa melandasi itu, tapi ya memang kesiapan itu jadi tanggung jawab yang sangat berat Betul. bagi KP Bawaslu supaya ya adalah pemilu di 2029 ataupun kapanpun pelaksanaan pemilunya berikut. ke depan ya masih lebih baik dan dalam konteks dilaksanakan secara demokratis, asas lubar dan jurdil ya benar-benar mengedepankan bahwa rakyat yang berdaulat, suara hak pilih rakyat itu dijamin, karena itu jamin konstitusi dan pelaksananya itu bisa secara konsisten kita wujudkan. Iya, betul sekali. Jadi KPU dan Bawaslu harus berkolaborasi dan masing-masing menyiapkan SDM-nya ya Pak, menyiapkan SDM-nya Iya, untuk menguasai teknologi, juga menyiapkan masyarakat lewat pendidikan politik. Nah, terakhir Pak, mungkin ada pesan dari Bapak, terutama kepada generasi muda ya, generasi Gen Z, milenial, karena mereka kan waktu pilkada kurang lebih ada 40% ya pemilih, 40 lebih persen pemilih yang dari generasi Z dan generasi milenial. Apa pesan Pak Herwin pada para generasi muda supaya bisa menjaga integritas demokrasi ini? Bahkan mungkin meningkatkan integritas demokrasi. masa depan Indonesia, terutama juga masa depan demokrasi, Demokrasi. ya kita turut menentukan. Iya, Terutama ya karena sebagian besar di kelompok anak muda ya harus minimal terlibat, ada kesadaran untuk terlibat secara aktif, ya mulai sekarang mempersiapkan diri, bisa saja dalam konteks kegiatan kemasyarakatan, biasanya iya, kan ada proses-proses
pengejawatan demokrasi itu bisa dilakukan, minimal belajar di situ supaya nantinya dia aware, peduli kepada saat pemilu berikutnya. Iya. Dan tidak sekedar jadi peduli, ya bisa saja di satu sisi dia akan menjadi, ya kita sangat berharap jadi relawan ke depan. KPU ada relawan demokrasi, Bawaslu ada relawan pengawasan partisipatif. Ya, kemudian ya kalau dia sudah memenuhi syarat dari sisi usia, ya langsung jadi penyelenggara pemilu. Jadi ikut terlibat Terlibat tidak secara langsung, apatis ya. walaupun dia secara bersama-sama mempengaruhi kelompok masyarakat yang lain. Iya. Apalagi Gen Z sekarang kan sangat aktif di media media sosial, sosial, ya. penggunaan media sosial, ya sudah minimal ada informasi mencerahkan yang justru dihasilkan oleh anak muda ini. Dan kalau bisa ya, kalau ada informasi yang menyesatkan, ya cukup tidak di-share. Iya. Nah, itu bagian dari proses pembelajaran kita dalam kondisi saat ini. Ketika masuk di pemilu, ya bukan tidak mungkin lebih banyak kan informasi yang menyesatkan di pemilu. Dan itu karena sudah dibiasakan di saat sekarang, ya sangat diharapkan itu anak muda terlibat di situ. Supaya ke depan pemilu, termasuk pemilihan, itu bisa terlaksana secara demokratis dan secara damai. Iya. Itu yang karena taruhan pembangunan Indonesia, taruhan pencapaian kesejahteraan itu, ya dia mau tak mau dalam pelaksanaan pemilu, karena di situ ada pergantian kekuasaan. Ada pergantian kepemimpinan baik eksekutif dan legislatif, dan Indonesia yang sepakat secara konstitusional ya dilaksanakan melalui pemilu. Mau tak mau, dan itu dilaksanakan secara 5 tahun. Saat ini kita mempersiapkan, dan diharapkan generasi muda ini sudah mulai mempersiapkan diri dari sekarang. Jangan berharap bahwa itu urusan yang lain, tapi karena masa depannya akan ditentukan. Mau jadikan bagaimana Indonesia ke depan kan ditentukan oleh para pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan itu ada di eksekutif dan legislatif. Awalnya walaupun juga ada yudikatif, tapi kan yudikatif ada juga dihasilkan dari sebuah proses yang secara runtut, ya dari proses pemilu menghasilkan eksekutif, legislatif, ya untuk misalnya tingkat nasional hakim agung dan hakim konstitusi kan sebagian dihasilkan dari proses politik di DPR. Nah, itu yang satu rangkaian tata cara menghasilkan pemimpin kita. Untuk itu betapa strategisnya pemilu yang akan dilaksanakan, dan kesadaran ini akan timbul dari diri kita, termasuk dari generasi muda. Iya. Jadi generasi muda harus bukan ikut apatis, jadi dia aktif untuk terlibat, mencari tahu supaya nanti ada. Dan sekarang mulai belajar bagaimana mengelola informasi. Supaya ada informasi tidak benar dihentikan, sampaikan informasi benar, itu pertama. Kedua, mulai belajar dalam lingkungan sekitar, misalnya ada pemilihan OSIS, pengurus OSIS, pemilihan misalnya di barat eksekutif mahasiswa, ya mulai dipelajarkan ini terkait dengan proses pelaksanaannya yang tadi biasanya kan luber dan jujur dan demokratis. Kemudian ya ke depan ya diharapkan karena sudah dibiasakan, ya menjadi penggerak nantinya di saat pelaksanaan pemilu berikutnya. Iya. Oke. Jadi generasi muda harus sadar bahwa punya kewajiban untuk membangun demokrasi lewat keterlibatan dalam pilkada pun pemilu. Oke Pak Herwin, rasanya sudah lengkap, semua panjang lebar tinggi dalam sudah dijelaskan oleh Pak Herwin mengenai kolaborasi KPU, mengenai apa yang dilakukan oleh Bawaslu, dan kami dari KPU mengucapkan terima kasih Pak atas kehadirannya. Terima kasih, Kehormatan sama-sama. bagi KPU bisa menghadirkan Pak Herwin di studio podcast. Selamat beraktivitas kembali Pak, semoga sukses dan selalu diberkati Tuhan Pak. Terima kasih, selamat siang. Oke teman pemilih, kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Herwin Malonda MPD MH selaku anggota Bawaslu Republik Indonesia, Ketua Divisi Sosialis SDM dan organisasi dan diklat. Nah, banyak hal yang sudah kita dapatkan mengenai kolaborasi KPU dan Bawaslu baik dalam pelaksanaan
pilkada pemilu ataupun kolaborasi di masa non-tahapan ini, di mana kita semua juga harus terus berliterasi demokrasi, memberikan pendidikan politik seperti podcast yang kami hadirkan saat ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kepemiluan, baik yang dilakukan oleh KPU maupun dilakukan oleh Bawaslu. Kita akhiri podcast kita kali ini. Saya Ferdinand dan operator Clinton. Mohon undur diri, mohon maaf atas jika ada salah-salah kata. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih Pak.